Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wintoro, Kepala Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Selaku Kepala Desa Banyubiru, ingin menyampaikan bahwasanya Desa Banyubiru adalah luas wilayahnya adalah 299,9 hektar. Terdiri dari 14 dusun terbagi menjadi 6 wilayah, 49 RT, dan jumlah penduduknya adalah 5.634 jiwa. Sebagian besar adalah sebagai 75% adalah seorang petani. Tentunya dengan besarnya potensi di bidang pertanian ini, maka kita berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pertanian ini. Salah satunya adalah arahan pemerintah melalui 20%-nya anggaran dana desa untuk ketahanan pangan. Jadi kami berkomitmen untuk anggaran yang 20% ketahanan pangan untuk mendukung pertanian, perikanan, pembibitan, serta program inovasi seperti tasapot dan tabulapot untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga sekaligus menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan lingkungan seperti sampah dan limbah rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan program pemerintah Desa Banyubiru, kaitannya dengan berdirinya TPS 3R. Karena dalam kurun waktu 3 tahun ini sudah didirikan TPS 3R sebagai bentuk kebijakan dari beliaunya Bapak Kepala Desa dan didukung beliaunya Bapak Sekdes. Adapun sebelum berdirinya TPS 3R ini, masyarakat membuang sampah sembarangan. Jadi beliaunya Bapak Kepala Desa memberikan sebuah program mendirikan TPS 3R, harapannya bisa menggugah kesadaran dari masyarakat Desa Banyubiru pada umumnya. Dan adanya kegiatan pengambilan sampah itu dilaksanakan setiap 1 minggu, dilaksanakan 2 hari, pada hari Kamis dan hari Senin dan Kamis, maaf. Oke. Setelah diambil dari titik-titik yang sudah ditentukan dari warga, itu dibawa ke TPS 3R. Kemudian di TPS 3R dilakukan kegiatan pemilahan sampah, yang mana antara organik dan anorganik. Adapun proses pengolahan yang organik itu ada 2 kategori atau kategori. Satu bisa dibuat pupuk padat, yang satu dibuat POC atau pupuk organik cair. Adapun hasil dari praktek organik ini sudah diterapkan di halaman atau tempat-tempat yang minim ataupun lahan-lahan kecil, bisa dimanfaatkan untuk penanaman secara program tabulapot atau tasapot. Nah, harapannya bisa menopang kebutuhan keluarga dan juga bisa menopang ekonomi keluarga. Dan endingnya kebijakan dari Bapak Kepala Desa tentunya akan tercipta Desa Banyubiru yang bersih, sehat, dan mandiri pangan. Itulah keterangan dari kami selaku bagian dari pengurus TPS 3R. Masyarakat Desa Banyubiru banyak berprofesi sebagai petani, terutama sebagai penanam padi. Dari hasil padi ini, salah satunya adalah limbahnya berupa jerami, merang, dan kulit padi. Kulit padi ini ada yang banyak sekali tidak termanfaatkan, sehingga hanya dibuang dan tidak bermanfaat sama sekali. Limbah padi ini saya olah menjadi arang sekam dengan cara membakar, sehingga pada prosesnya
terjadilah arang sekam. Dari arang sekam ini bisa membantu para petani untuk pembenah tanah, kemudian digunakan untuk tabu lampot dan tasapot. Cara pembuatan daripada arang sekam ini adalah yang pertama, saya menyiapkan cerobong. Kemudian limbah padi. Limbah padi ini berupa padi kosong, padi yang tidak ada isinya. Kemudian dibersihkan, dikeringkan. Kulit padi yang orang daerah sini disebut kapak, itu saya bakar dengan cara pertama, cerobong yang sudah disiapkan dibakar terlebih dahulu di dalamnya dengan bahan bakar kayu ataupun kulit daripada kelapa yang biasa disebut sepet. Dari proses setelah cerobong ini terbakar panas, kemudian kita berikan tumpukan kulit padi. Pada saat didapatkan panas yang tinggi, kulit padi ini serta-merta akan terbakar dari tengah ke tepi, sehingga pada prosesnya pematangannya akan lebih homogen. Tetapi kita tidak boleh terlena, karena ada saatnya kita harus mengaduk atau meratakan supaya matang daripada kulit padi ini merata. Pada saat kulit padi ini sudah terbakar merata, biasanya kita akan melihat bahwa warna daripada kulit padi ini sudah terlihat hitam. Nah, pada saat hitam ini kita harus segera menyiramnya dengan air. Jadi prosesnya dikejutkan dengan air, sehingga didapatlah arang sekam dengan kualitas yang baik, yang matang sempurna, berwarna hitam rata. Kenapa kok dikejutkan dengan air? Karena kalau dibiarkan perlahan dia akan menjadi abu bakar atau abu gosok, sehingga pemanfaatannya tidak terlalu baik untuk tanaman. Nah, dari hasil pembakaran arang sekam itu, kita diamkan sampai benar-benar kadar airnya berkurang dan tidak terlalu basah, untuk kemudian dilakukan proses pemakingan. Dari proses pemakingan ini kita bikin paketan sesuai dengan pesanan pembeli, ataupun kita buat paket-paket sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun pada saat ini kami membuat arang sekam ini untuk membantu daripada program desa, terutamanya untuk pertanian, mendukung ketahanan pangan, daripada program pembuatan tasapot, tabu lampot, dan pembenahan tanah di sawah yang sudah banyak terurai daripada obat-obat kimia. Dari kami, hasil produksi arang sekam ini kami jual maksimal per karung itu 15.000, tapi dapat disesuaikan oleh konsumen dengan meminta beberapa pesanan. Kami dapat menyesuaikan sesuai harga. Menanggapi terkait dengan adanya permasalahan di TPS terkait dengan residu sampah organiknya, yang mana di TPS telah dikelola menjadi pupuk padat dan pupuk cair, yang mana ini biar bisa dimanfaatkan di masyarakat. Dan ini kami
skedulkan dengan program desa yang ada sekarang ini, yaitu program ketahanan pangan. Nah, ini kita mengambil di program ketahanan pangan mandiri keluarga atau mandiri di sektor keluarga rumah tangga. Nah, ini kita di situ penanamannya pakai pasapot atau dari bahan yang mana di limbah-limbah sampah yang sudah tidak terpakai bisa dipakai untuk bahan media atau tempat penanaman, ini kita gunakan. Dan di situ program itu kita dalam prosesnya ini, kita dalam penanamannya kita melalui kelompok-kelompok di masyarakat, KWT atau ibu-ibu PKK, yang mana nanti akan memberikan suatu arahan kekompakan di masyarakat untuk menyudut ke ketahanan pangan rumah tangga. Dan di sini kita dalam penanaman pasapot ini punya dua manfaat. Yang satu manfaatnya kita punya hasil sayuran yang mana ini sudah masuk ke semi organik dengan angka 70%, karena kita pengurangan dari perawatan ini dari zat-zat kimia. Yang keduanya, ini kita bisa menambahkan suatu topangan ekonomi atau meningkatkan ekonomi dapur atau ekonomi rumah tangga, yang mana kami lihat setiap satu rumah tangga ini satu hari kita membutuhkan 5 tabula pot. Jadi dalam akumulasi sebulan kita cuma butuh 150 tabula pot, dengan angka rupiah per bulan itu bisa menyampai ke angka 450 sampai 500 ribu rupiah. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi suatu pandangan dari masyarakat untuk ikut dalam melestarikan atau ikut dalam menyukseskan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan rumah tangga. Terima kasih. Desa Banyu Biru juga memiliki kolam ikan, di mana kolam ikan tersebut mulai beroperasi dari tahun 2022 sampai sekarang, di mana kolam ikan tersebut sangat membantu berkaitan dengan program ketahanan pangan. Kemudian kaitannya dengan pakan, kebetulan di Desa Banyu Biru juga ada TPS 3R. Kita bekerja sama dengan pengurus TPS 3R berkaitan dengan sisa-sisa sampah organik, itu kita bisa menghasilkan pakan ikan tersebut, di mana sisa-sisa sampah organik tersebut diberikan pakan ke kolam ikan sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan untuk pemanennya 3 bulan sekali kita panen, dan sangat membantu kaitannya berkaitan dengan perekonomian yang ada di Desa Banyu Biru. Stunting adalah umur tinggi badan tidak sesuai dengan umur, definisinya itu. Terus penyebab dari stunting sendiri adalah kekurangan gizi secara kronis dan asupan yang kurang. Bisa jadi stunting terjadi karena anemia, kekurangan energi kalori dari sejak remaja, hamil, dan melahirkan. Di Desa Banyu Biru untuk stunting di bulan Juli 2025 sudah menurun menjadi 9,63% dari 270 balita, kurang lebih jumlahnya 26 anak. Dari tahun ke tahun sudah mulai menurun. Untuk mengatasinya, kita bisa memberikan asupan gizi, memberikan makanan tambahan, pemeriksaan ibu hamil, bisa pemberian tablet tambah darah remaja putri,
pernikahan dini diminimalkan. Terus untuk program dari Desa Banyu Biru ada penanaman buah dalam pot atau tabula pot. Itu untuk ketahanan pangan mandiri. Jadi untuk sayuran dan buah untuk bisa meningkatkan gizi dari balita itu sendiri, meningkatkan gizi, meningkatkan makanan tambahan dari keluarga, bisa lebih mandiri, tidak harus beli makanan sayuran, buah. Anak-anak bisa lebih sehat, makannya lebih banyak. Ibu hamil, ibu menyusui bisa lebih sehat karena adanya makanan dari tumbuhan di sekitar rumah kita. Didukung dengan ada tambahan dari hewan piaraan, dari ayam, bisa jadi ikan, itu juga meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk stunting sendiri bisa ditekan dengan meningkatkan asupan protein hewani. Jadi untuk ketahanan pangan dari tabula pot tadi kan makanan buah dalam pot itu kalau secara signifikan memang masih kurang. Tetapi kalau hasil tanaman itu kita jual, kita belikan lauk pauk dari protein hewani akan menekan angka stunting itu sendiri. Jadi dari protein hewani yang ditekankan. Jadi tabula pot ditambah dengan piaraan hewan sendiri, bisa untuk lauk sendiri, itu lebih baik. Harapan kami program ketahanan pangan ini dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Banyu Biru. Dengan inovasi tabula pot, tasapot, setiap rumah tangga bisa memenuhi kebutuhan pangan secara pribadi, secara mandiri, bahkan berpulang meningkatkan pendapatan melalui penjualan hasil panen tersebut. Sesuai dengan cita-cita dan visi misi kami, Banyu Biru Rahayu. Raharjo adalah sejahtera, aman, religius, nyawiji, dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.